Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Lydia Alwina Joko, Nurmalia Indah Prasanti, Clarissa Ardiana, Olivia Rutia Yolanda Sibarani. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penggorengan daging babi untuk memenuhi tugas ilmu teknologi pangan. Pada presentasi ini, kami akan membahas jenis produk pangan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama ada jenis produk pangan. Jadi jenis produk pangan yang akan kami jelaskan lebih lanjut adalah daging, lebih tepatnya daging babi. Daging babi merupakan sumber protein hewani yang digemari beberapa kalangan masyarakat. Daging babi juga kaya akan nutrisi lainnya. Nutrisi yang dimiliki oleh daging babi seperti protein, lemak, zinc, besi, selenium, potasium, magnesium, sodium, vitamin A, vitamin B kompleks, dan juga asam folat. Jenis potongan babi yang umum dikonsumsi adalah bagian pinggang, punggung, dan juga kaki. Salah satu teknik pengolahan yang umum dilakukan pada masyarakat luas adalah penggorengan daging. Proses penggorengan dapat mengubah karakteristik daging babi. Next. Selanjutnya, pada pembahasan akan ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama adalah pengaruh suhu terhadap penggorengan daging babi. Yang kedua adalah pengaruh waktu. Dan yang ketiga adalah sifat organoleptik dan juga sifat fisik dari deep fat frying dan juga pan frying. Next. Selanjutnya adalah parameter suhu. Suhu merupakan parameter yang memengaruhi hasil produk. Penelitian yang dilakukan oleh Shannon menyebutkan bahwa suhu 65-75 derajat Celcius merupakan suhu terbaik untuk menggoreng daging babi. Karena pada suhu tersebut, produk yang dihasilkan lebih juicy dan lembut dibandingkan suhu yang tinggi. Maynard menyebutkan suhu yang digoreng babi yang digoreng pada suhu yang lebih tinggi atau 250 derajat Celcius memiliki karakteristik organoleptik yang lebih intens dibandingkan babi yang digoreng pada suhu 150 derajat Celcius. Suhu merupakan parameter yang memengaruhi hasil akhir produk. Bisa dilihat pada gambar bahwa suhu memengaruhi kandungan volatil, di mana pada suhu yang lebih tinggi, lebih dihasilkan banyak senyawa amina dibandingkan suhu pada 150 derajat Celcius. Lalu suhu dan waktu juga saling berhubungan, di mana semakin tinggi suhu penggorengan, maka kadar air semakin hilang. Begitu juga untuk kadar lemak yang semakin meningkat. Selanjutnya adalah pengaruh dari parameter waktu terhadap penggorengan. Jadi, lama waktu dalam menggoreng daging babi berpengaruh terhadap kadar lemak, warna, keras, dan juga tekstur keras yang terbentuk pada daging babi. Next. Pada kadar lemak, semakin meningkatnya waktu yang digunakan dalam penggorengan, maka kadar lemak yang terkandung pada daging babi juga akan meningkat. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Morales. Next. Untuk warna keras, semakin lama waktu yang digunakan dalam penggorengan, maka keras yang terbentuk pada daging babi juga akan semakin mencoklat. Hal ini disebabkan karena adanya oksidasi besi menjadi Fe3+, yang bertanggung jawab atas warna coklat dan denaturasi mioglobin. Next. Selanjutnya adalah tekstur keras. Pengaruh waktu juga berpengaruh terhadap tekstur keras. Semakin lama waktu yang digunakan dalam menggoreng daging babi, maka keras yang terbentuk pada daging babi akan semakin mengeras. Hal ini disebabkan oleh daya penetrasi pada keras daging yang semakin meningkat saat waktu penggorengan semakin lama. Next. Selanjutnya adalah karakteristik dan fisik daging babi selama proses penggorengan. Next. Yang pertama adalah metode pan frying.
Pan frying adalah teknik memasak menggunakan minyak goreng, tetapi minyak goreng yang digunakan lebih sedikit daripada deep frying. Selain itu, pan frying merupakan teknik menggoreng menggunakan pan penggorengan dengan penghantar panas yang sedang. Teknik ini bertujuan untuk mempertahankan kelembaban makanan. Teknik ini banyak digunakan untuk mengolah daging karena menghasilkan keuntungan rasa tanpa pengaruh yang signifikan terhadap atribut sensorik lainnya seperti rasa, kelembutan, dan kesegaran. Next. Warna pada daging babi ditentukan oleh myoglobin, yaitu jenis ligan yang terikat pada hem dan protein globin. Ketika dipanaskan, protein globin akan mengalami denaturasi. Daging yang semula berwarna merah akan berubah menjadi coklat karena perubahan formasi dari hemikroms. Perubahan ini terjadi pada suhu 55-75 derajat Celcius. Selain itu, selama penggorengan daging, reaksi Maillard antara gula reduksi dan gugus amino akan terjadi dan berkontribusi pada warna coklat daging babi. Next. Variasi rasa pada daging dikaitkan dengan penurunan rasa berair atau juicy. Rasa pada daging babi dipengaruhi oleh kadar air, oksidasi lipid, reaksi senyawa amino, penurunan karbohidrat, dan reaksi Maillard. Selain itu, lamanya pemeraman juga mempengaruhi rasa daging babi karena adanya perubahan prekursor konsentrasi karbohidrat dan asam amino. Next. Pada daging babi, karbohidrat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan aroma karena karbohidrat mengeluarkan aroma khas penggorengan. Korelasi antara senyawa turunan Maillard seperti pirazin dan aldehida juga mempengaruhi bau dan rasa daging. Next. Selama menggoreng, kekerasan dan kekenyalan akan meningkat dan kepadatan akan menurun. Hal ini disebabkan oleh hilangnya kadar air, denaturasi protein, dan penyusutan kolagen saat suhu daging meningkat. Posisi yang lebih dekat dengan pinggiran akan memiliki suhu yang lebih tinggi sehingga menghasilkan kekerasan dan kekenyalan yang lebih tinggi. Selain itu, lamanya pemeraman juga mempengaruhi kelembutan daging babi. Next. Penurunan berat pada daging babi sebagian besar dikarenakan oleh kehilangan air. Fenomena perpindahan massa saat penggorengan melibatkan keluarnya uap air dan intrusi lemak yang disebabkan oleh transfer energi panas ke dalam produk. Kelembaban pada makanan keluar melalui pori-pori makanan. Dengan hilangnya kelembaban ini, suhu permukaan akan naik mendekati suhu minyak goreng. Next. Selama menggoreng, air akan menguap dan keluar dari makanan. Uap air keluar lalu dimasuki oleh lemak dan minyak. Bagian daging babi yang mengalami kehilangan air lebih banyak akan menunjukkan serapan minyak yang lebih banyak pula. Hal ini dikarenakan minyak hanya bisa menembus ke tempat di mana air menguap. Next. Menggoreng melibatkan pertukaran asam lemak antara lemak dalam daging dan minyak yang digunakan. Hal ini menyebabkan profil asam lemak daging dan profil asam lemak daging berubah dan cenderung mengakibatkan komposisi lemak daging mirip dengan minyak yang digunakan untuk menggoreng. Next. Suhu yang tinggi selama penggorengan dapat menyebabkan hilangnya vitamin pada daging babi. Hal ini juga disebabkan oleh oksidasi enzimatis. Beberapa vitamin yang sensitif terhadap suhu adalah vitamin C dan vitamin B, yaitu tiamin, riboflavin, niacin, dan B6. Next. Berikutnya adalah deep frying. Deep frying adalah metode memasak yang umum digunakan di mana lemak atau minyak digunakan sebagai media perpindahan panas. Di sini bahan masakan akan tercelup ke dalam minyak atau lemak tersebut. Minyak goreng atau lemak berfungsi sebagai media perpindahan panas ke dalam makanan. Proses transfer ini berlangsung secara simultan dan terjadi dalam kurun waktu yang singkat. Sifat termal dan fisikokimia makanan dan minyak, bentuk dan ukuran, serta temperatur minyak mempengaruhi panas dan proses perpindahan massa. Next. Lalu, sifat organoleptik yang dihasilkan dengan metode deep frying ini, yang pertama tentang warna. Perubahan warna daging babi terlihat lebih gelap pada saat deep frying dibandingkan dengan metode lain, disebabkan oleh proses pemasakan. Selain melibatkan beberapa reaksi kimia seperti oksidasi besi menjadi Fe3+,
Hal ini juga disebabkan oleh denaturasi mioglobin. Secara umum, warna daging yang dimasak ditentukan oleh pembentukan hemokromogen globin dan jumlah mioglobin yang tidak terdenaturasi. Next. Lalu aroma dan rasa. Aroma dan rasa yang ditimbulkan pada daging babi yang diolah dengan metode deep frying 90% berasal dari oksidasi lipid selama pemasakan dan 10% berasal dari reaksi Maillard Browning dan degradasi tiamin. Dalam oksidasi lipid menghasilkan senyawa volatil, salah satunya adalah nonanal. Nonanal berasal dari oksidasi asam oleat yang merupakan produksi oksidasi volatil utama asam linoleat. Asam oleat dan asam linoleat adalah dua asam lemak tak jenuh yang paling melimpah dari daging babi. Hal inilah yang mempengaruhi aroma dan rasa pada daging babi. Next. Lalu tekstur. Tekstur makanan yang digoreng dipengaruhi oleh daya ikat airnya. Deep frying merupakan metode penggorengan menggunakan suhu dan paparan panas yang merata pada seluruh bagian bahan makanan. Sehingga daya ikat air pada metode deep frying lebih tinggi dan menghasilkan tekstur babi yang lebih renyah di luar dan juicy di dalamnya. Next. Lalu terdapat juga perubahan sifat fisik. Yang pertama, kadar air. Air merupakan komponen penting dalam bahan makanan. Semua bahan makanan mengandung air dalam jumlah yang berbeda-beda. Pada proses penggorengan terjadi penurunan kadar air. Terlebih lagi saat deep frying menggunakan suhu 200 derajat Celcius sampai 205 derajat Celcius. Semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi penurunan kadar airnya. Next. Lalu kadar lemak. Kadar lemak pada penggorengan dengan metode deep frying ini menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan metode lain karena banyaknya minyak yang terserap. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, proses penggorengan memengaruhi berat karakteristik organoleptik, yaitu tekstur atau kekerasan, aroma, warna dan rasa, kadar air, kadar lemak, dan nutrisi produk akhir. Perubahan kualitas bahan dipengaruhi oleh reaksi Maillard, proses evaporasi atau penguapan air, dan perubahan struktur otot yang terjadi pada saat penggorengan, baik itu melalui metode deep frying ataupun pan frying. Selanjutnya, pada proses penggorengan dipengaruhi oleh dua parameter, yaitu waktu dan suhu, di mana kedua parameter ini saling berpengaruh. Waktu yang semakin lama akan mempengaruhi kadar lemak yang terserap ke dalam bahan, sedangkan suhu yang semakin tinggi meningkatkan intensitas aroma dan rasa. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber-sumber yang kami gunakan sebagai referensi dalam membentuk karya tulis ini. Untuk mengakses materi kami dapat dilihat pada bit.ly yang tertera di layar. Terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami sangat tunggu diskusi selanjutnya. Terima kasih.